Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran pertama, Penciptaan. Minggu 27 Maret, Allah Pencipta. Bacalah Mazmur 100 ayat 1-3. Apakah respons manusia terhadap Allah Pencipta dan mengapa? Dalam Kejadian 1, pesan pertama dari kisah penciptaan adalah Allah. Kita sudah mendengarnya dalam terjemahan pada mulanya. Pada baris pertama, kata Allah ditempatkan di tengah ayat dan digaris bawahi oleh aksen terkuat dalam nyanyian tradisional liturgi untuk menekankan akan pentingnya Allah. Teks penciptaan dimulai dengan penekanan pada Allah Sang Pencipta. Faktanya, kitab Kejadian dimulai dengan dua presentasi Allah yang berbeda. Kisah penciptaan pertama menampilkan Allah sebagai jauh dari manusia, Allah yang transenden, Elohim, yang namanya berbicara tentang supremasi Allah. Nama Elohim menunjukkan keunggulan dan kekuatan, dan penggunaan bentuk jamak dari kata Elohim mengungkapkan gagasan keagungan dan transenden. Kisah penciptaan kedua menampilkan Allah sebagai dekat dan pribadi, Tuhan yang imanen, YHWH, yang namanya dipercaya banyak orang menunjukkan kedekatan dan hubungan. Teks penciptaan secara keseluruhan kemudian merupakan seruan implisit untuk menyembah Tuhan. Pertama, untuk menyadari keagungan dan kekuatan Tuhan yang tak terbatas, dan pada saat yang sama mengakui ketergantungan kita kepadanya karena Dia menciptakan kita dan bukan kita sendiri yang menciptakan. Inilah sebabnya mengapa banyak mazmur sering mengasosiasikan ibadah dengan penciptaan. Pandangan ganda tentang Tuhan yang agung dan berkuasa, dan yang juga dekat, penuh kasih, dan dalam hubungan dengan kita, berisi poin penting tentang bagaimana kita harus mendekati Tuhan dalam ibadah. Rasa kagum dan hormat berjalan seiring dengan sukacita dan jaminan kedekatan, pengampunan, dan kasih Allah. Bahkan urutan dari dua presentasi Tuhan itu pun bermakna. Pengalaman kedekatan Tuhan dan keintiman kehadirannya mengikuti pengalaman jarak kejauhan dengan Tuhan. Hanya ketika kita telah menyadari bahwa Tuhan itu maha besar, barulah kita dapat menghargai kasih karunia-Nya dan menikmati kehadiran-Nya yang indah dan penuh kasih dalam hidup kita. Pikirkan tentang kuasa Tuhan yang sangat besar, yang menjunjung tinggi alam semesta, namun bisa begitu dekat dengan kita masing-masing. Mengapakah kebenaran yang menakjubkan ini begitu menakjubkan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat arti kata Elohim, kata tunggalnya adalah Eloah, berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Allah, Allah Israel dalam perjanjian lama. Dan biasanya ini digunakan hanya untuk Allah Israel yang esa, yang nama pribadi dinyatakan kepada Musa sebagai YHWH atau Yahweh. Apabila mengacu pada Yahweh, Elohim seringkali diikuti oleh kata Ha yang berarti dalam kombinasi Allah, dan kadang dengan identifikasi lebih lanjut Elohim Haim, artinya Allah yang hidup. Walaupun Elohim adalah bentuk jamak, bentuk ini dimengerti dalam arti tunggal. Oleh sebab itu, dalam kitab Kejadian, kata-kata pada mulanya Allah, Elohim, menciptakan langit dan bumi. Elohim adalah monoteistik atau satu Allah dalam pengertiannya, walaupun tata bahasanya tampak politeistik atau banyak Allah. Bangsa Israel kemungkinan meminjam kata benda jamak bangsa Kanaan Elohim dan menjadikannya tunggal dalam artinya, sesuai praktek pemujaan dan cermin teologi mereka. Informasi ini boleh kita dapatkan dalam Ensiklopedia Britannica. Kalau kita melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dalam Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2, nampaknya ada dua penciptaan yang berbeda. Tetapi kalau kita mempelajarinya lebih lanjut, Kejadian 1 dan 2 merupakan penciptaan yang sama yang penekanannya berbeda. Yang pertama, di dalam Kejadian pasal 1 menceritakan mengenai penciptaan secara keseluruhan, mulai daripada hari yang pertama sampai Allah berhenti pada hari yang ketujuh dari setiap pekerjaan penciptaannya. Sedangkan Kejadian pasal 2 menekankan mengenai penciptaan hari yang keenam, lebih khusus lagi penciptaan mengenai manusia.
Kejadian pasal 1 menekankan mengenai Allah yang dahsyat, Allah yang memiliki keunggulan dan kekuatan. Dan di dalam Kejadian pasal 2 menekankan mengenai Allah yang memiliki kedekatan dan hubungan dengan manusia. Tuhan itu adalah Tuhan yang agung dan berkuasa, yang juga dekat, penuh kasih, dan dalam hubungan dengan kita berisi poin penting tentang bagaimana kita harus mendekati Tuhan dalam ibadah. Allah itu adalah Allah yang sangat memperhatikan, Allah yang suci, Allah yang tidak terbatas. Hanya ketika kita telah menyadari bahwa Tuhan itu maha besar, barulah kita dapat menghargai kasih karunia-Nya dan menikmati kehadirannya yang indah dan penuh kasih dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh memperhatikan, Allah yang memiliki kekuatan, kekuasaan, tetapi Allah yang sama, yang dekat dan mau menjalin hubungan dengan kita manusia. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami mau berterima kasih karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, tetapi Allah yang mau menjalin hubungan dengan kami manusia. Bantu kami Tuhan untuk kami menghargai setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin.